Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Sandra. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah fonologi. Fi ra'tin al-litan yandafi'u minhuma al-huwa'a mutajiha ilal hanjarah. Wa amma al-jismi al-muhtazi fayatamisal fi watarina sutiin fi al-hanjara alladina yahtazina indama yadroba bihuma al-hawa'a min ra'tin. Wa amma hajarata ronin fayatamisal fi tajifi al-halaqi wa tajufi al-famau wa tajufi al-anfi allati yatadabadaba wa khariju minhuma sawta sodiraman ihtazaza al-watarin. Di dua barisan dari mana udara didorong ke arah laring, dan untuk tubuh yang terangkat diwakili oleh dua senar di tenggorokan yang bergetar saat bawah dipukul dari tenggorokannya. Perbedaan suara manusia, suara yang diucapkan oleh seseorang berbeda dalam nada dan strata. Hal ini dikarenakan kemampuan mereka dalam mengatur nada yang bervariasi dari orang ke orang. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan derajat getaran dari kedua senar dengan menambah atau mengurangi tegangan jika tegangan meningkat pada dua senar dan eksklusivitasnya meningkat. Kemampuan manusia yang tinggi untuk mengontrol nada dipengaruhi oleh kondisi anatomi. Dua pita suara yang berbeda, terutama antara perempuan dan laki-laki, dan antara anak-anak dan orang dewasa. Terlihat bahwa dua pita suara pada anak-anak dan perempuan lebih pendek dan lebih kecil daripada orang dewasa dan laki-laki, yang menyebabkan peningkatan dan frekuensi gemetar mereka per detik. Sama seperti kedua pita suara itu pendek dan kecil, semakin cepat ketegangan mereka cepat dan manfaatnya bagus, dan semakin besar getarannya semakin tinggi nada dan nada dua derajatnya. Saat anak itu mencapai pubertas, kedua pita suaranya menjadi lebih panjang dan lebih besar, membuat suaranya lebih dekat dengan pria daripada wanita. Suara dan bahasa. Selain itu, kemampuan untuk mengatur nada bervariasi bagi orang lain. Suara penyanyi atau pelafal misalnya lebih indah daripada mereka. Perbedaan ini bukan karena perbedaan anatomi kedua dawai, tetapi karena apa yang mereka khawatirkan dalam hal kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan udara yang naik dari retin, untuk menyesuaikan dua string atau nada suara dan mengarahkan mereka pada pancaran warna suara tertentu atau lapisan penuhnya. Dan suara linguistik dalam hal ini memiliki hubungan yang tidak terjangkau di antara mereka diberhentikan, yaitu yang pertama, artikulatoris atau aspek fonemik produktif. Dari aspek fonemik ini terkait dengan proses artikulasi fonemik atau fisiologis. Yang kedua, sisi transmisi suara atau penyebarannya pada bawah dan berhubungan dengan proses penyebaran suara melalui akustik udara atau akustik. Gambar getaran setelah keluar dari mulut pembicara dan sebelum mencapai telinga. Yang ketiga, sisi reseptif atau auditoris. Ini adalah sisi penerimaan suara terkait dengan proses fisiologis ketika pendengar menerima suara, proses kejiwaan ketika pendengar memahami suara, dan itu terjadi dalam nafasnya sendiri. Bunyi linguistik dengan tiga aspeknya melalui proses linguistik 5 tahap. Yang pertama, semua tahap mental yang melibatkan proses psikologis mental di pikiran pembicara sebelum mengeluarkan suara. Yang kedua, tahap fotoreseptif yang terjadi dalam proses fisik atau jasmani ketika penekan membuat alat bantu bicara pada posisi tertentu atau menggerakkannya dengan cara tertentu untuk menghasilkan suara. Yang ketiga, tahap orgasme vulgar, di mana suara bergetar dan menyebar di udara setelah keluar dari pembicara dan berpaling darinya. Dan yang keempat, tahap auditori fisiologis yang terjadi dalam proses fisik organik dalam arti tertentu dengan pendengaran saat suara mencapai dia. Dan yang kelima, tahap mental psikologis, di mana proses fisik terjadi mengikuti respon tertentu di dalam hati saat pendengar menerima suara dan memahami apa yang dibawanya dari saya. Jadi, materi yang saya pelajari pada mata kuliah fonologi ini pada bab halaman 15 sampai dengan 19 tentang kemampuan manusia yang tinggi untuk mengontrol nada dipengaruhi oleh kondisi anatomi dengan dua pita suara yang berbeda. Jadi misalnya gini, suara perempuan itu lebih kecil atau lebih pendek dari suara laki-laki. Itu karena dipengaruhi oleh peningkatan dan frekuensi gemetar pada
masing-masing tersebut, dan juga dipengaruhi oleh ketegangan atau derajatnya pada getaran. Mengapa suara laki-laki lebih besar daripada suara perempuan? Karena pada masing-masing perempuan dan laki-laki tersebut memiliki kedua pita suara yang berbeda. Tetapi saat anak-anak atau perempuan, ketika anak-anak mencapai pubertas, maka suaranya akan menjadi lebih besar atau lebih panjang seperti suara laki-laki. Muncul sebuah pertanyaan, apakah setiap suara yang diucapkan seseorang dapat dikatakan sebagai bahasa? Tentu tidak. Misalnya A, I, U, E, O. Itu merupakan suara, tapi itu tidak termasuk bahasa, karena tidak terdapat arti atau makna tertentu. Jadi suara itu apa yang dikeluarkan dari mulut melalui proses-proses tertentu, sedangkan bahasa yang dihasilkan oleh suara yang membentuk suatu makna atau kalimat tertentu. Artikulatoris dari aspek fonemik ini terkait dengan proses artikulasi fonemik atau fisiologis tentu, karena dalam menghasilkan suara atau melafalkan suatu bunyi itu sebelumnya terlebih dahulu melalui proses fisiologis yang terbentuk sehingga dapat menghasilkan suatu pelafalan atau bunyi. Lalu, sisi transmisi suara atau penyebarannya pada bawah berhubungan dengan proses penyebaran suara melalui akustik udara. Jadi misalnya, saat seseorang melafalkan suatu bunyi atau suara melalui udara, ketika di dalam ruangan itu suaranya menggema, berbeda dengan saat bersuara di luar lapangan. Saat berada di dalam ruangan, suara lebih mudah terdengar atau frekuensinya lebih tinggi daripada saat berbicara atau mengeluarkan suara di luar ruangan. Ini dipengaruhi oleh faktor udara atau akustik. Lanjut ke proses linguistik, ada 5 tahap. Yang pertama itu sebuah tahap mental yang melibatkan proses psikologis mental di pikiran pembicara sebelum mengeluarkan suara. Jadi, saat si pembicara itu sebelum mengeluarkan suara, ia memikirkan atau penjiwaan suatu hal yang akan diucapkan sebelum mengeluarkan suara. Jadi, sebelum mengeluarkan suara ada suatu hal yang difikirkan, lalu terbentuklah suara yang akan dikeluarkan. Lanjut, yang kedua itu ada tahap fotoreseptif yang terjadi dalam proses fisik atau jasmani ketika penekan membuat alat bantu bicara pada posisi tertentu atau menggerakkannya dengan cara tertentu untuk menghasilkan suara. Pada tahap fotoreseptif ini, pembicara itu menggunakan alat bantu untuk mengeluarkan suara melalui proses fisik atau jasmani. Jadi dengan menggerakkan dengan cara tertentu, dengan alat tertentu untuk menghasilkan suara tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap orgasme vulgar, di mana suara bergetar dan menyebar di udara setelah keluar dari pembicara. Jadi saat si pembicara itu mengeluarkan suara, maka suara itu menyebar ke pendengar melalui udara, lalu ditangkap oleh si pendengar. Lanjut yang keempat, ada tahap auditori fisiologis yang terjadi dalam proses fisik organik dalam arti tertentu, dengarkan pendengar saat suara mencapai dia. Jadi, saat si pendengar telah menangkap suatu suara yang telah disampaikan oleh si pembicara, maka si pendengar tersebut merespon dan menangkap suara tersebut lalu mengolahnya dengan proses fisiologis, lalu merespon. Lalu yang kelima ada tahap mental psikologis, di mana proses fisik terjadi mengikuti respon tertentu di dalam hati saat pendengar menerima suara dan memahami apa yang dibawanya. Jadi saat si pendengar menangkap suatu suara yang dihasilkan, maka si pendengar tersebut merespon dan memahami suara yang ditangkapnya di dalam hati. Lalu pada saat ia merespon dalam hati. Baiklah, itu saja materi tentang fonologi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakillahu khair. Semoga bermanfaat.